Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Pada malam hari ini bisa berkumpul lagi. Yuk, silahkan. Semoga tidak bosan. Karena Pak Sulu juga mohon maaf, bisanya malam karena pagi sampai sore full 2 minggu ini. Semoga minggu depan sudah tidak terlalu sibuk dan seperti itu. Baik, sebelum kita mulai belajar pada malam hari ini, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sudah siap presentasi? Sudah belum ya? Halo, halo, halo. Gak usah presentasi, wes, melaporkan saja. Sudah. Iya. Yuk, silahkan. Mulai dari siapa yang mau melaporkan? Filenya udah di ini sebelum laporan. Buka healthy-nya, ngisi daftar hadir di praktek 456. Yuk, silahkan. Baik, Pak. Silahkan buka healthy dulu di praktek 456. Jangan sampai nanti nggak diisi, daftar hadirmu tidak terekam lagi. Terus yang di atas ada nggak ya? Oh, yang di atas juga ada, jangan lupa. Tapi itu waktunya kan bisa bebas itu. Ya, jadi biar biasa dipakai 2 absen. Mudah-mudahan semester depan cuma satu absen aja. Di bagian atas itu ada link daftar hadir. Kemudian bawahnya yang link realisasi cukup siapa ya? Puput Pak ya? Puput yang isi atau yang di tiap kelompok diisi sesuai praktek malam hari ini apa? Kalau dilihat di RPS itu ada 3, ya kalau dilihat. Saya sambil ngisi waktu dulu. Di RPS tampilannya seperti ini. Ya, sedang proses. Baik, yang di RPS ini 456 isinya ini. Ya, kita malam ini mau sebelum masuk ke simulasi masuk ke yang diagnosa, perencanaan, asuhan dan pelaksanaan, memang sengaja ini biar tidak terburu-buru, kalian melaporkan dulu kemarin hasil dari anamnesa dan pemeriksaan secara tidak langsung karena memang kondisinya sedang COVID ya, tetapi dari secara tidak langsung artinya kalian melihat foto dari foto yang dikirimkan temanmu, kondisi gigi dan mulutnya kira-kira kondisinya seperti itu. Dan malam ini silahkan kalian mau memaparkan dengan cara seperti apa. Artinya tidak hanya bercerita ini kesimpulan anamnesanya, tetapi kondisinya giginya seperti ini, gambaran yang kamu peroleh, jadi kurang lebihnya seperti apa, silahkan dijelaskan, sehingga nanti akan memudahkan kita mau menegakkan diagnosis. Tujuannya itu, kalau diagnosis sudah ditegakkan, kita bisa membuat perencanaan yang sesuai untuk gigi itu apa, termasuk nanti untuk prosedur untuk tindakannya apa. Nah, kalau tindakannya sudah diketahui, kita bisa menyusun urutan atau tahapan pekerjaannya. Itu seperti itu. Ya, itu gambaran untuk praktek malam ini apa yang akan dilakukan. Silahkan, sudah mengisi daftar hadir belum? Seluruh sambil ngeceknya, oh yang di sini deh. Saya untuk memudahkan. Nah ini. Sini. Itu yang PowerPoint-nya biarkan presentasinya. Fiona udah ketemu belum daftar hadirnya? Sudah, Pak.
Oke, kalau sudah, siapa yang mau duluan? Nah, kalau dibilang siapa duluan, udah pada takut nih. Gak usah takut. Mau Fiona atau mau Salma? Cerita, menyimpulkan. Ini hasil anamnesanya begini. Nah, tuh. Mau siapa duluan? Volunteer? Nggak ada volunteer? Berarti milih Pak Surya nunjuk. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang mau jadi volunteer yang duluan? Pada ketakutan? Mungkin kita diskusi kok ketakutan. Saya dulu tidak Malu-malu. apa-apa, Pak. Tapi kalau salah nggak apa-apa ya. Loh, memang Pak Sulur mau nyalain terus kamu tak marahin kayak gitu. Justru di sini tuh dengan kesalahan tuh kamu bisa jadi tahu gitu loh. Oke, Nabila. Nabila Firly. Minta tolong Wiji share screen-nya. Soalnya saya pakai HP. Sinyalnya nggak kuat kalau pakai laptop. Sebenarnya sinyal itu nggak pengaruh kok kalau menurut saya. Oh, soalnya pakainya kuota, Pak. Jadinya itu yang cepat. Nggak pakai wifi. Laporannya udah diupload ke praktek yang kemarin belum, Nabila? Kalau saya yang di Hilti itu, Pak. Belum saya kumpulkan, Ya. Pak. Di sini. Yang 1, 2, 3 belum? Belum. Niatnya mau selesai ini habis ini dulu. Takutnya nanti mau ada yang tambahan lagi dari yang ini. Terus. Tapi pakai batas waktu loh kalau nggak salah itu. Nanti coba saya lihat. Gimana, Pak? Kalau nggak salah ada batasan waktu. Sampai nanti jam 12 malam. Ya, ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan mengenai anamnesa yang telah saya lakukan kemarin untuk masalah gigi dari Wiji Ariska Nurjana. Bisa di next slide. Nah, jadi setelah kemarin dilakukan pengkajian, dihasilkan anamnesa, di situ terlihat bahwa kemarin Wiji Ariska Nurjana mengeluhkan. Sebentar. Belum di ini preview. Di preview dulu baru mulai. Yang itu, masalah giginya Wiji. Yang share screen-nya siapa toh? Kok belum di preview? Wiji Di ini Ariska. di slide share, di slideshow. Saya, Pak. Nah, iya di slideshow. Soalnya kalau di slideshow itu jadinya ngadet, Pak. Iya, Po. Ya wis lah, ayolah jalan. Kok ngadet? Jadi kemarin setelah dilakukan pengkajian dan dilakukan dengan Wiji Ariska itu, Mbak Wiji Ariska mengeluhkan bahwa giginya geraham bawah kiri itu terdapat lubang gigi yang cukup besar. Nah, ketika Mbak Wiji ini menggosok gigi, sering keluar darah. Tetapi dia tidak pernah mengeluhkan giginya terasa sakit ataupun lino. Hanya saja mungkin Mbak Wiji merasa ketika sedang digunakan makan sedikit tidak nyaman. Nah, jadi untuk hasil anamnesa yang telah saya buat ini, yaitu pasien datang ke klinik gigi dengan keluhan sejak 1 bulan yang lalu, gigi geraham bawah kiri apabila digunakan untuk menggosok gigi selalu keluar darah. Di situ terlihat bahwa gigi berlubang sangat besar. Selama ini jarang ada keluhan. Hanya terkadang gigi rasanya tidak nyaman ketika digunakan makan dan selama ini belum pernah diobati, lalu pasien meminta giginya untuk diperiksa. Jadi dari gambar yang tadi dilihat itu terdapat lubang gigi yang cukup besar, lalu di tengahnya itu terdapat seperti daging tumbuh yang berleku atau menonjol pada tengah-tengah lubang tersebut. Jadi di sini dari diagnosa yang saya berikan yaitu
kebutuhan akan kesehatan dan kenyamanan yang tidak terpenuhi akibat adanya polipulpa pada gigi 36. Hal ini dikarenakan karies yang diabaikan hingga mencapai pulpa, sehingga akhirnya pulpa membesar dan menonjol ke arah karies tersebut. Seperti itu, Pak. Ini diagnosa saja dulu. Yang ininya, kondisi giginya. Slide sebelumnya. Nah, itu coba. Itu yang sebelah kanannya, gimana caranya di-close itu? Jadi biar fokusnya di gambar ini aja. Itu loh yang sampingan kotaknya apa itu loh, propertiesnya itu loh. Paham nggak maksud saya? Nah itu diperbesar itu biar teman-teman mau melihat itu kondisi giginya seperti itu. Di slide yang gambar gigi. Ya. Pastinya aku ya. Yang itu anamnesa. Tuh anamnesanya dibesarin kalau nggak bisa slide show. Ini belum pindah slide apa, Pak? Tanya teman-temanmu udah kelihatan jelas belum? Nah, ini sudah. Jadi di situ tampak gigi 36 atau geraham bawah kiri dari Wiji Ariska itu terdapat lubang yang cukup besar, lalu di tengahnya itu seperti ada daging tumbuh yang menonjol gitu. Lalu untuk diagnosanya, saya memberikan diagnosa itu polipulpa, Pak. Karena tidak ada keluhan yang dirasakan, namun ketika digunakan untuk menggosok gigi itu sering berdarah terus gitu, keluar darah. Silakan yang lain kalau dia mau bertanya. Kamu fokusnya menjelaskan ke temanmu bukan ke saya. Iya, Pak. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ngeliatnya ini stres karena dewe-dewe kok bingungan sama PR-nya. Udah nggak usah dipikir. Silakan nih, ada bahan diskusi nih. Ayo yang lain, silakan. Halo yang lain, perhatikan nggak materinya Nabila? Hai. Harus lo dicuekin nih. Ayo, jika ada yang mau bertanya atau menyanggah, tidak apa-apa. Ini loh, semua tolong perhatiin dulu. Wiji, suaramu di mute dulu, Wiji. Suara TV-mu itu loh yang masuk. Oh iya, Pak, sebentar. Ini tolong semua perhatian ya. Ini kalian sudah masuk semester 2. Ya. Kondisinya sekarang itu pandemi. Kalian belum bisa kuliah tatap muka langsung. Gitu loh. Kalau kondisinya normal, harusnya semester 2 ini kalian sudah ngadepin langsung gitu loh. Kalian sudah megang paling enggak tuh pasiennya antar teman. Nah sekarang yang antar teman aja ini kalian kan bisanya seperti ini. Bahkan mungkin kalian belum merasakan gimana sih
namanya membersihkan plak atau debris di mulutnya orang itu dengan kondisi kadang ya mohon maaf kadang ada mulutnya yang kurang bersih, nah itu bagaimana? Nah jadi tolong kalian manfaatkan dengan pada saat diskusi seperti ini. Kalian nggak usah takut deh masalah ini nanti salah atau benar ya. Itu nomor dua. Tapi pada saat temenmu itu paparan, coba kalian bertanya apa yang bisa kalian lihat di sana gitu loh. Apa yang bisa kalian gali. Kalian nggak usah fokus dengan pekerjaan kalian sendiri. Fokus itu loh dengan yang sudah dipaparkan itu. Paham semua? Paham, Puput, Pak. Dika, Widyasworo, Safna, Zahra, Wiji, Fasiha, ya. Jadi kalian tuh percuma gini loh. Belajar sama Pak Sudur tuh jangan fokusnya saya nanti presentasi harus bener gimana, ya. Itu salah kalau misalnya kalian berpikirnya seperti itu. Kalian jangan berpikir seperti itu. Ini loh ada kasus bahan untuk didiskusikan. Ayo coba digali. Apa yang membuat kalian penasaran? Kalau kalian asik dengan duniamu sendiri, dengan tugasmu sendiri, ini nggak ada bedanya. Saya ngadepin anak autis 18 ini, ya. Saya bukan sumber belajar yang utama. Sumber belajarmu adalah informasi, data dan informasi dari teman-temanmu. Jadi kalau kalian justru nggak peduli dengan teman-temanmu yang lagi presentasi, aduh, capek deh. Kita praktek begini nggak ada gunanya sama sekali, bener deh, ya. Jadi tolong kalian bisa memaksimalkan diri. Ini kalian yang memang betul-betul mau belajar, jadi kalian juga harus menghargai posisinya Pak Sulur yang bagi waktu buat kalian. Meskipun sebenarnya Pak Sulur nggak bisa beralasan membagi waktu buat kalian, itu udah haknya kalian. Tapi satu sisi kalau kaliannya diem-diem aja, ya terus gimana gitu loh, ya. Ayo coba materinya Nabila itu apa yang ingin kalian ketahui, silahkan kalian gali. Ya silahkan dilanjut Nabila diambil alih. Baik teman-teman, Nabila, dari paparan tadi, apakah ada yang ingin menyanggah atau bertanya? Mohon maaf, bisa di-share screen lagi tadi terkait resume anamnesanya. Wiji minta tolong di share screen ya. Oke, sebentar. Baik, Dika, itu sudah terlihat. Silahkan, apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya izin bertanya, itu kan tadi yang gigi sebelah kiri kan dari hasil anamnesanya itu gigi sebelah kiri tidak pernah digunakan untuk makan karena ada keluhan. Hanya kadang gigi rasanya tidak nyaman ketika digunakan lah. Keluhannya itu kira-kira sakit atau bagaimana itu? Terima kasih. Jadi di situ kan pasien datang ke klinik gigi karena ada keluhan. Nah, keluhan dari Mbak Wiji itu tidak berupa linu dan lain sebagainya, tapi ketika digunakan makan itu merasa tidak nyaman dan sedikit karena kan di situ ada benjolan gitu kan, pasti ada rasa yang beda gitu waktu digunakan makan. Jadi keluhannya seperti itu. Untuk keluhan seperti linu, untuk makan atau minum yang dingin atau panas itu tidak ada. Mbak Wiji tidak mengeluhkan. Kemarin tidak mengeluhkan seperti itu. Begitu, Dika. Apakah sudah bisa menjawab? Baik-baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya, Yoli, Ya, itu kan kariesnya tuh sampai giginya berlubang itu sampai gitu. Nah, itu untuk
kalau boleh tahu itu rencana perawatan yang tepat itu kayak harus ditambal atau diapakan terlebih dahulu ya, apa dicabut gitu. Eh, Kasih. ya, baik sama-sama. Jadi Saya untuk potong dulu. Halo. Saya ya, Pak, potong dulu. Jangan ngomongin rencana dulu. Kita nggak ngomongin rencana, tapi kita mau ngomongin kondisi giginya. Ya, abaikan dulu. Kalau yang masuk ke rencana, abaikan. Yuk, baik, Pak. lanjut yang lain dulu. Saya mau izin bertanya. Ya, Di hasil anamnesanya kan itu kalau sikat gigi itu selalu keluar darah. Nah, pada saat sikat gigi itu Mbak Wiji itu pernah merasakannya itu sakit atau tidak? untuk kemarin waktu ditanyakan itu untuk masalah ini, Mbak Wiji ketika menggosok gigi itu tidak terasa sakit. Jadi darah itu keluar gitu dari itu lupa yang polip itu gitu. Keluarnya itu dari sela-sela giginya apa emang dari gigi yang berlubangnya? Dari hasil kemarin interview dengan Mbak Wiji itu kemungkinan dari sela-sela giginya. Untuk polipulpa, Pak Sulur apa bisa menambahkan? Mohon maaf. Soalnya kemarin bagaimana? Coba kamu jelasin ke teman-teman itu kalau kondisinya giginya kayak gitu gimana. Jadi jangan cuma ngomong toh, coba kamu manfaatkan. Perangkat, yo, kamu boleh gambar di kertas biasa boleh, ya. Mau di apa namanya? Nih, cuman kalau misalnya kertas biasa, kamu misalnya gambarnya pakainya harus spidol. Tuh kamera aku mana? Nih, misalnya kayak gini nih, kelihatan nggak nih? Sebentar. Oh, ini kuning sebentar, tak. Backgroundnya saya hapus dulu. Nah, ini gambar contohnya ya. Tapi ini gambarnya harus ini pakai kertas. Nah, coba Nabila jelaskan ke teman, tapi kondisinya kalau misalnya jadi yang dikeluhkan yang kamu lihat itu gimana? Sehingga nanti kamu lebih mudah menjelaskan daripada hanya menggunakan omongan. Ya, pindahkan yang kamu eh, tangkap dari keluhan pasien, kemudian dari kondisi objektif, pindahkan di kertas. Nah, kamu bisa menjelaskan dengan mudah. Ini kalau mau pakai kertas, kemudian foto ya, tuh ya, ngelihat ya yang di tempatnya Pak Sur. Cara yang lain, kalau mau menyeluruh, itu bisa juga kamu memanfaatkan perangkat yang ada di aplikasi ini. Nah, kalau di aplikasi ini kamu bisa, kalau misalnya kamu kan kalian sudah buka Gmail tuh, ya, kamu stop share dulu deh, Nabila. Wiji Pak yang share screen. Oh, Wiji tolong stop share dulu Wiji. Oke, udah share saya. Ini kelihatan menu yang saya tampilkan? Terlihat, Pak. Ya, yang 9 titik ini, kalau diturunin, kamu pilih yang Jamboard. Jamboard ini adalah seperti papan tulis. Nah, nih. Nah, kalian bisa memanfaatkan ini. Gitu loh. Oh, kalau coret-coretan saya tuh yang sudah ada. Nah, ini tinggal diklik plus. Nah, nanti kalian boleh manfaatkan di sini. Kondisinya bagaimana nih, pakai pulpen atau mau pakai spidol. Ya, misalnya pakai spidol, coba gambarkan. Kalau misalnya tadi, oh ini kondisinya nih, kalau misalnya gigi utuh, nah ini sudah nggak utuh, ini tinggal yang terlihat misalnya seperti ini. Nah, misalnya, itu bagaimana? Itu silahkan kamu gambarkan. Ya, ya, lanjut Nabila, silahkan. Ya, kamu menjelasin pakai mana?
Kalau kamu pakai laptop, ya kamu bisa seperti yang Pak Sudut bilang. Kalau tidak, ya mau nggak mau pakai kertas. Iya, Pak. Atau di belakangmu bisa tuh kalau misalnya kamera, itu kan bagian belakangnya ini, temboknya ini dimanfaatin tempelin karton, nah, itu juga bisa. Silahkan, ayo. Benar, Pak. Jadi harapannya di sini adalah kalian bisa mengetahui benar-benar punya gambaran kondisi gigi itu bagaimana. Itu yang paling utama gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar nebak-nebak, tetapi kamu betul-betul setelah pasien mengeluhkan, kemudian kamu melihat kondisinya, kondisinya itu yang jelaskan ke orang lain. Dalam hal ini sebenarnya dijelaskan ke pasien gitu loh. Yo, silahkan lanjutkan Nabila. Semua kalau bertanya, fokusnya di keluhan sama kondisi gigi ya. Jangan tanya kaitannya dengan perawatan atau diagnosanya dulu. Kalian betul-betul biar dapat gambaran kondisi gigi. Itu yang lebih utama soalnya. Yang tadi, ya sambil nunggu ini, itu yang kaitannya hasil anamnesa itu harusnya memang dilengkapi seperti pertanyaan Dika tadi. Kan ada keluhan. Keluhannya harusnya diperjelas. Kalau misalnya pasiennya ngeluhnya nggak bilang apa-apa, ya justru itu yang dikeluhkan itu apa, gitu loh. Kalau misalnya dalam hal ini tidak ada keluhan sakit tetap atau keluhannya sakit kalau buat makan, ya udah itu keluhannya gitu loh. Itu catatan yang kaitannya dengan hasil anamnesanya. Yuk, Nabila lanjut. Nabilanya mana? Hilang ya? Oh enggak, tampilan punya saya Bisa berkurang. gambar, Pak. Nah, ini kan jadi catatan kalian semua kan? Kalian udah nggak bisa ada alasan nggak bisa gambar, Pak. Nggak boleh. Kenapa saya bilang nggak boleh? Nah, kalian mau dibilang terapis gigi dan mulut? Enggak, gitu loh. Masa gambar gigi cuman kotak-kotak? Apa bedanya gigi sama tahu? Nah, jangan sakit hati kalau saya bilang kayak gitu. Iya, Pak. Omongan saya memang setengahnya ngejek kamu, tetapi biar kamu paham. Saya tuh belajar gambar gigi itu sudah berapa tahun yang lalu. 92 saya sudah jadi perawat gigi. 89, 90 itu saya sudah belajar gambar gigi. Ini setelah sekian tahun yang gambar gigi molar juga masih bisa begini. Tuh, ya. Saya bisa, kalian pun juga bisa. Karena apa? Ini bukan keterampilan, tapi ini bisa yang dilatih. Ayo Nabila, silakan. Nah, jadi itu awalnya itu kan ada karies. Kariesnya itu dari mulai uh, email, dentin, sampai menuju pulpa itu diabaikan dan tidak diberi penanganan. Lalu setelah itu kan kariesnya sudah mencapai pulpa, sudah mencapai saraf-saraf di pulpa. Nah, lalu terjadilah iritasi pulpa. Setelah benar, Pak.
Nabila, diam lagi. Jadi kan itu tadi awalnya adaan. Lalu setelah itu karies itu menjalar hingga mencapai pulpa. Nah, setelah karies itu kan udah sampai pulpa, habis itu dia itu mengiritasi si pulpa, lalu menyebabkan pulpa pada karies itu menjadi bengkak sehingga sampai timbul benjolan pada lubang gigi itu. Pak Suhur Nabila, bisa menambahkan. kamu dongeng apa tuh? Dia masih bingung penjelasannya. Salma, kamu terbayangkan ya Salma kondisinya? Salma. Apa gimana, Pak? Ayo, dongeng apa piye? Medianya nggak ada tuh, Salma mesam-mesem. Ini bocah ngopong. Memangnya aku mau tidur didongengin lubang gigi gitu. Wih, Salma. Temanmu tuh bingung itu, kamu cuma dongeng aja. Bingung menjelaskannya saya juga, Pak. Duh, bingung jelas ke lah, wong sing ngerti utune kowe kok. Bahasanya. Ya jangan takut salah, udah ditunjukin aja dulu. Ya, jadi itu kan di situ terlihat giginya Wiji itu awalnya itu ada karies. Kariesnya itu masih dangkal, akan tetapi Wiji itu membiarkannya dan tidak diberi perawatan pada karies itu, sehingga karies itu menjalar mencapai ke pulpa. Nah, setelah itu si karies ini mengiritasi si pulpa dan menyebabkan pulpanya bengkak. Lalu timbul seperti ada benjolan di lubang gigi itu. Ya coba jalannya itu gimana kariesnya, coba kamu tunjukin. Biar Salma tuh nggak penasaran itu loh. Malah Salma terus yang ditanya. Woro, kamu penasaran nggak toh? Ya, Woro. Widya Sworo, kamu Iya, di Pak. mana? Kamu penasaran nggak dengan kondisi yang dijelasin Nabila? Penasaran, Pak. Nah, iya, karena apa? Karena Nabila jelasinnya nggak ada pakai gambar atau apapun. Saya nggak tahu yang di share screen sama Wiji ini apa ngono lho. Hitam legam, sehitam kulitmu Wiji. Wiji kira nggak boleh rata salah. Salma. Bening, Pak. Maaf, Pak. Ini share screen saya tidak terlihat atau bagaimana ya? Makanya saya bilang tuh hitam legam karena nggak ada, ya gelap. Kamu share screen apa saya juga nggak tahu. Di saya ada gambarnya. Masa? Oh, tempat Pak Surko nggak ada sih? Wah, bahaya nih. Gambarnya gambar apa, Salma? Tempat saya nggak ada, Sal. Coba tak. Teman-teman, apakah sudah terlihat? Udah. Ya, saya ulang tuh, refresh. Wiji ini presentasi apa? Memang nggak ada kok Wiji. Tuh cuman presentation Wiji. Mohon maaf, Pak, tapi dari teman-teman sudah bisa melihatnya. Oke, saya wes. Nah, ini cuman gigi yang tadi aja nih. Nabila nggak ngeh nih yang maksud nih. Itu nggak bisa gambarin.
Terus jelasinnya gimana ke teman-teman itu? Ayo kamu ikhtiar, jangan cuma cerita. Untuk gambar proses tahapnya masih bingung, Pak. Maksudnya gimana itu? Nah, iya, caranya gimana sekarang? Kamu jelasin ke orang lain, wes. Bukan cuma foto, ya temenmu, pasienmu mangap, ya dikasih tahu ke temen, ke orang lain, ya, ya sekarang, ya gimana ke gigi saya gitu. Ijal kamu jelasinnya. Ini kita diskusi bedah kasus ini namanya. Harapannya yang menyampaikan itu dia bisa bercerita banyak tentang kondisi yang sedang terjadi pada pasien gitu loh. Tapi jangan cuman lewat suara, tunjukkan kondisinya gitu. Nah, kondisinya bukan sekedar ini loh yang ada di mulut pasien, tapi gigi itu diperbesar gitu loh maksudnya Pak Sulwan. Coba sebisa kamu tuh gambar itu kayak gimana wes. Nah, ini teruji nih kemarin dental anatominya belajar bener apa enggak nih. Jadi nilainya yang di KHS bener apa enggak kemarin. Sekarang diuji sama Pak Sulwan bener ya. Terus gimana ya? Ayo berpikir kreatif yo. Ya kok diem semua? Nabila, ayo berpikir cepat. Itu, Ya. aduh bisanya gambarnya cuma gini, Pak. Yo nggak apa-apa. Tuh, nggak usah malu. Udah di stop share dulu. Tuh teman-teman lihat tuh. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bener nggak kayak gitu? Silahkan. Jadi ini tuh. Ayo silahkan, ayo diskusi tuh. Puspa, Safna, Zahra, Fasiha. Itu loh, Nabila udah nunjukin itu loh, Bu. Kamu kasihan gitu loh. Yang cerewet cuma Pak Sulur aja, ya Allah, ya Rabbi. Fiona, Wiji sendiri ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Ayo silahkan. Izin bertanya, dengan kondisi gigi seperti itu, apakah untuk perawatannya, apakah Halo, Pak Ketut. Izin bertanya, itu kan tadi Firly gambarnya sampai apa nggak nyampe akar tuh. Nah sebenarnya itu kalau gangren pulpa itu apa namanya lubangnya itu nyampe di akar atau enggak?
Ya buat izin jawab. Kalau menurut itu tadi gambarnya harusnya sampai akar. Jadi kalau udah kayak dari itu yang dilihat tadi, itu tuh dari giginya Wiji yang digambar itu tuh udah lubangnya udah gede banget. Jadi udah sampai di akar, ya timbulnya si pulpa tonjolannya itu ya dari akarnya itu. Maksudnya udah sampai dari akarnya itu gara-gara lubangnya yang udah sampai itu. Makanya harusnya itu dicabut. Nah, menurutku gitu. Nggak tahu. Gimana Pak Sur? Apakah ada yang ditambahkan? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak Sur lagi terima telepon dari Manado. Ya Pak, maaf. Yuk lanjut. Ini mah Ya Wiji tadi mah tanyanya aneh Wiji. Kan tadi kita udah sepakat. Semua saya sepakatin ya. Jangan berpikir perawatannya apa. Ini ternyata setelah saya cek tadi, oh ini giginya Wiji gitu loh. Oh, nah harusnya Wiji yang tanya, bener po kondisiku seperti itu. Coba Nabila tunjukin yang gambarmu tadi. Wiji itu Pak, Wiji mati lampu nggak join ini token listriknya Ya udah, habis. ya udah biarin aja Wiji. Sekarang yang gambarmu aja Nabila. Ini loh kita Ini diskusinya makanya gambarnya. semua. Jadi ini tuh sampai di akar itunya, karyasnya. Udah sampai Nah ke coba akar. yang lain diperhatiin itu. Coba lain perhatiin. Itu bener nggak gambarnya kayak gitu? Itu Itu loh tapi maksudnya. jelek. Tapi nggak Loh, bisa gambar. bukan maksudnya itu jelek. Maksudnya itu apakah itu yang terjadi pada pasien? Gitu loh maksud saya. Nah itu yang bisa jadi bahan diskusi. Gitu maksudnya Pak Sulur. Jadi kamu misalnya jadi gambar dua misalnya. Ini yang normalnya seperti ini kalau gigi utuh. Tuh. Misalnya tadi kayak kayak Pak Sulur ya. Tuh tunjukin. Ini gigi utuh nih, misalnya ini nih utuh nih. Nah, kalau yang lubang bagaimana? Nah, satunya bisa kamu tunjukin. Nah, kalau yang tadi ditunjukin Nabila, saya malah bertanya, benar kondisi realnya kayak gitu? Gitu Nabila. Nabila, kok diem? Iya Yang Pak. lain masih nyimak nggak? Salma masih nyimak? Oke. Paham nggak maksudnya Pak Selur Salma? Paham Bapak, di gambarnya seperti kondisi gigi Wiji yang difoto. Nah, gitu. Jadi jangan takut salah dulu. Nah, sekarang kamu gambarin antara yang gigi yang dipaparin Wiji tadi sama yang ditunjukin sekarang, sama atau beda? Sama nggak? Coba gambarin yang tadi tunjukin sama. Nah, ayo lu tantri coba kamu ini evaluasi gambarnya Nabila tuh. Ayo Nabila diangkat.
Tuh, tunjukin. Kurang alah, wajahmu abaikan dulu loh. Fotomu itu yang belum jelas. Itu full ya, aku nggak bisa lihat. Nggak pas, bukan nggak bisa gambar. Tuh, lu tantri gambarnya kayak gitu, bener gak tuh? Udah ya, kelihatan nggak? Tuh gitu. Kurang ke atas, kamu mau malu-malu. Itu malu, Serius Pak. ini belajar. Lurusin, Pir. Tuh, lurus, Iya. tuh, lurus. Udah gimana lu Tantri? Lu tantri. Lu tantri. Lu tantri. Ya, dicuekin. Nabila, coba sekarang kamu tunjukin gambarnya deh. Fiona, kamu bisa dengar suara Pak Sulur nggak? Bisa, Pak. Nah, coba kamu yang ngarahin gambarnya Nabila seperti apa tuh? Posisinya biar teman-teman lihat jelas tuh. Kamu yang ngarahin yuk. Itu full ya gitu, kelihatan nggak? Jangan gerak-gerak, Pil. Pusing lihatnya. Nah, gitu. Gue maaf. Sudah. Ya, silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Bil, ayo Bil, Nabila. Iya, Pak. Fotomu itu ditunjukin. Fotomu bukan wajahmu. Sudah, Pak, tadi ya Allah. Tapi pada diem. Oke. Eh, tuh teman-teman diem itu nggak enak loh dicuekin itu. Nabila aja sedih tuh. Ya silakan Itu ditanggapin terlihat, itu. Pir. Bilang. Gimana? Ya, gitu tadi. Tapi nggak gerak-gerak. Ya, udah. Ditanggapi Udah, silakan. jelas. Iya, bisa ditanggapi. Fani. Apakah ada yang ingin menanggapi? Izin menanggapi, Firly. Ya, Menurut saya gambar kamu yang sekarang udah bener. Kalau yang tadi tuh kayaknya lubangnya kekecilan, kayak nggak kayak yang di foto. iya. Betul, itu Makasih. harusnya seluruhnya. Iya, terima kasih atas tanggapannya. Ya. Ayo yang lain lagi coba. Ya Allah, ya Robi. Aku harus menjelaskan gimana lagi. Seandainya kita bisa tatap muka langsung, dengan mudahnya saya menjelaskan ini. Maaf ya, Pak. Bil, Nabil, Iya, Pak. itu deh, coba deh. Makanya, aduh, kamu pakai HP kok ya? Iya. Ini aja nyendat-nyendat sinyalnya, Pak. Terus gimana?
Ya, jadi coba semuanya diperhatikan ya. Pak Sulur itu bukan mau apa ya, mempersulit kalian tuh enggak. Tapi kalian paham nggak kondisinya. Nah, coba seperti kalau tadi Nabila itu, eh, apa iya lubangnya kayak gitu, gitu loh. Kan yang jadi pertanyaan itu malahan, apa iya? Coba gini deh, saya sebentar. Sekarang kita coba. Oh, nggak mau. Ah, laptopku nih. Tuh, mus. Ini dia. Nabila. Iya, Pak. Nah, coba sekarang Pak Sulul minta ini. Kamu tunjukin dulu deh, ini biar gampang deh. Tunjukin foto yang tadi lagi. Terus naik kanan ke kananmu sedikit. Stop, kanan stop. Dan gerak. Eh, ah, sudah. Wes, saya mencoba menerjemahkan sendiri, wes. Sebentar, saya perlu ini. Wes, ini bukan. Ya, saya share screen ini yang di layar saya. Tuh. Nih, semua coba perhatikan deh. Ini sebenarnya kemampuan awal kita sebelum mendiagnosa. Tuh. Ini kemampuan awal sebelum kita mampu mendiagnosa. Ini ya, Nabila gambar gigimu ya. Tuh. Sebentar, ini mau tak potong dulu nih. Aduh. Bener Nabila kayak gini gambarnya Nabila. Tadi gambar saya seperti itu, Pak. Untuk kondisi jelasnya belum tahu betul apa, Pak. Kenapa mouse-ku gini ya? Oke. Semua bisa ngelihat tampilan saya? Halo. Terlihat, Pak. Terlihat, Oke. Pak. Yuk kita coba sekarang. Ini loh, ini kan kalian harus bisa menggambarkan. Tadi itu kan yang dikeluhkan gigi bawah kiri. Nanti tolong dilengkapin itu keluhannya seperti apa. Nah, kalau misalnya gigi bawah kiri, itu kan bentuknya kan gini. Salah. Bentar. Belum kita ubah. Kita rubah dulu jadi pensil sebesar ini warna hitam. Oke. Bawah kiri dari pandangan lingual. Kalau misalnya kondisinya normal, itu kan kondisinya kan begini. Tuh. Masa gambar begini nggak bisa sih? Tuh. Cervicalnya. Ya, ini kondisinya normal. Ya, ini normal. Tuh.
normal. Ya. Nah, sekarang kondisinya yang pada pasien tadi itu kondisinya begini giginya. Nih, tak ini aja nih, yang agak ke atas. Kondisinya cuma begini. Tuh. Gini, terus gini. Terus begini. Nah, ini bagian servikalnya. Tuh. Tuh. Nah, di sini ada tonjolannya apa? Ada daging tumbuhnya. Nih, tadi di sini ada daging tumbuhnya nih. Tuh. Sini daging tumbuhnya nih. Nah, biar cepet lah. Ganti biar itu ini. Ini daging tubuhnya sini. Tuh. Tuh, seperti itu. Sehingga tadi ada temanmu yang tanya, nah ini berdarahnya itu dari mana? Berdarahnya itu karena permukaan ini adalah dari jaringan, gitu loh. Dari jaringan. Harapannya Pak Sulur sebenarnya selain kondisi ini, ya ini semua nih, semua ya. Kalian itu harus mendapatkan gambaran. Kalian sudah punya, boleh kok tanya dengan kakak kelas, boleh. Kalau misalnya gigi ini, nah ini loh, ini kalau misalnya sekarang kondisinya giginya ini kalau misalnya di ini kan kalau misalnya, kan ini, yang titik-titik itu, yang apa namanya, yang hilang, ya. Terus, wah, saya gambarnya beda aja. Ini tetap ada servikalnya dulu. Ya deh, nggak apa-apa. Nah, nih, bawahnya ini akarnya. Ya, biru, kenapa keluarnya itu lagi? Nah, ini dia. Nih. Nah, kalau yang bawah ditanam. Ya, ada lapisannya nih. Ini kalau misalnya yang di belahnya, nih tentunya ini kan ada pulpanya. Tuh. Nah, ini kondisinya itu seberapa gitu loh. Ini yang kamu harusnya bisa menjelaskan, Nabila. Ini seberapa nih? Kalau misalnya ini emailnya tadi. Nah, terus yang ini nih sampai seberapa ini? Ini pulp chambernya. Pulp chamber, ya pulp chamber, ruang pulpanya. Kemudian ini pulp hornnya, tanduk pulpanya itu seberapa? Sehingga kamu bisa akan lebih mudah menjelaskan kondisi ini. Begitu maksudnya Pak Sulur, gitu loh. Jadi di sini saya memaksa kalian dari kondisi yang ada itu coba kalian jelaskan. Bukan sekedar kalian mendongeng, tetapi ini loh digambarkan seperti ini. Coba kalian cari tahu. Kalian boleh bertanya, boleh cari di internet kalau misalnya kondisi yang kalian curigai, ini kurang lebihnya seperti ini, Pak. Nah, itu jelaskan ke teman-teman gitu loh. Paham, Nabila? Paham, Pak. Ya, ini semuanya ya. Jadi semua ini berlaku buat semuanya. Jadi Pak Sulur itu minta kalian itu memaparkan seperti ini. Jadi jangan sekedarnya lah. Kalau kamu misalnya yang gini, oh ini kalau yang begini ini masih bisa diterima, gitu loh. Ya meskipun masih pating pletot kayak ngono kuwi, tapi inilah misalnya yang normal. Tapi kondisinya sekarang itu bagaimana? Nah ini yang sampaikan. Nah ini kalau dibelah ini bagaimana? Sehingga kamu juga tahu ini asalnya dari mana ini, gitu loh.
Ini asalnya dari mana? Loh ini jaringan keras semua gitu loh. Paham maksudnya Pak Sulur ya? Ya. Jadi ini adalah awal bagaimana kalian bisa menegakkan diagnosa itu dengan benar. Kalau kalian nggak tahu kondisinya, terus kalian, oh ini harusnya gini, gini, gini. Nah, terus taunya bagaimana? Dengan tahu kondisi, kalian ini akan punya gambaran berikutnya, diagnosa asuhannya itu apa, rencananya apa. Tapi kalau kalian hanya nebak-nebak, ya mohon maaf ya, ini manusia. Ya, ini manusia. Tidak bisa cuma tebak-tebakan aja. Terus satu sisi, kalian sudah semester 2. Jadi kalian harus mencari, kalau masalah kondisinya, ini lagi pandemi, jangan selalu salahkan pandemi. Tetapi kalian harus mencari kondisi yang seperti ini tuh bagaimana. Maksimalkan kondisi kalian. Kalau misalnya Pak sinyal saya sendat-sendut, kalian cari. Ya, cari tempat yang sinyalnya lebih baik itu bagaimana. Kalian belajar. Itu harapannya Pak Sul. Mohon maaf kalau misalnya saya nuntutnya kalian seperti itu. Karena disinilah ujung tombaknya gitu loh. Ini yang harusnya kalian bisa menjelaskan. Jadi bukan cuma sekedar, oh foto terus kamu cerita ngoceh segala macam. Wah, apa bedanya kamu sama tukang obat? Kita ilmiah. Nah ini yang ilmiah. Saya ajak kamu seperti itu. Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Ya, jadi tidak ada alasan lagi buat semuanya. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa gambar. Lah kalau kamu nggak bisa gambar, kenapa kemarin dental morfologimu bisa lulus? Kayak gitu. Kalau kamu punya nilai dental morfologimu berapa? Coba dilihat KHS-nya. Kalau misalnya kamu dapat nilai itu lebih dari B, terus kamu bilang, maaf Pak, saya nggak bisa gambar. Pertanyaan saya adalah, kamu kemarin nyontek hebat, nggak ketahuan. Nah, saya langsung permalukan seperti itu. Kedua, dosenmu itu yang bodoh. Kok bisa-bisanya ngasih nilai ke mahasiswa yang nggak bisa gambar? Tuh. Ya, Puspa, Indah, Salma, semuanya jangan sakit hati. Pak Slur ngomong kayak gini. Harusnya kalian malu saya ledek seperti ini. Jadi kalian harus menunjukkan kinerja. Pantaskah saya dapat nilai dental morfologi sekian? Nah, gimana Nabila? Sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Nah, mau Pak Slur permalukan lagi atau mau berubah? Berubah, Pak. Ya. Jadi jangan terus kamu merasa dikasihani karena COVID. Tidak. Kamu harus bisa menunjukkan. Nilaimu kemarin berapa ya tunjukkan sekarang. Tuh. Kamu aja bisa bayangkan tadi. Kamu belum lahir, Pak Slur sudah mulai gambar gigi. Pak Slur sudah mulai ngukir bentuk malam, gips jadi bentuk gigi. Bahkan sabun pun bisa saya rubah jadi bentuk gigi. Tuh. Segala macam bentuk yang padat saya rubah jadi gigi bisa. Itu seperti itu. Artinya satu sisi bukan berarti saya mau nyombongkan diri, itu tidak. Saya bisa. Kalau misalnya lupa nggak bisa disamain. Nah sekarang cita-citamu mau jadi apa? Mau jadi TGM apa enggak? Kalau mau jadi TGM ya harus bisa kayak gitu loh. Sekarang kalau misalnya kamu ya tadi hanya menjelaskan, bayangkan diurak-urak kayak gitu. Ini kira-kira kalau misalnya ya bukan kira-kira lagi, pasiennya si orang tuanya Wiji, ini kira-kira paham nggak nih kondisinya nih? Ya, nih tunjukin gambar yang ini nih. Nih, tunjukin gambar yang ini nih. Yang ini. Kelihatan ya Nabila ya? Iya, Pak. Nabila. Iya, Pak, terlihat tidak paham. Nah, ini orang tuanya Wiji, coba ya jelasin ini. Bapak Ibu kondisi giginya kayak gini gitu loh. Nah, kira-kira orang tuanya Wiji itu akan bertanya bagaimana? Tergambarkan ya? Nah, jadi harus berubah Nabila. Bisa kamu contohkan gini nih. Ini kalau normal. Nah sekarang kondisinya begini loh.
Nah, kalau lagi dibelah ini bagaimana? Nah, ini kan masih saya buat kabur ini. Ini bagaimana nih? Sehingga kamu bisa menjelaskan bahwa ini kaitannya dengan ini apa? Ini yang merah gusi, ya gusi atau apa? Kalau misalnya kamu bilang tadi polip, polip dari mana? Gitu. Yang berikutnya kalau kamu udah tahu polip, lah berarti diagnosa yang tepat untuk diagnosa asuhan kesehatan gigi dan mulutnya itu apa? Itu nanti arahnya seperti itu. Kalau diagnosa sudah ditentukan, ini apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kalian kaitannya dengan apa yang mau dilakukan, buka lagi KDPAK 1. KDPAK-nya 1 itu nanti dilihat lagi ada prosedur apa aja yang di sana. Di KDPAK 2 kemarin dilihat lagi. Tuh kemarin yang dikerjain siapa ya? Lali saya. Nadia, kok Nadia? Apa Natalia? Nah, kemarin apa? Lihat prosedurnya di sana. Kira-kira ini rencananya apa? Begitu maksudnya. Jelas, Nabila? Yang lain jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Mohon maaf Bapak, izin bertanya terkait polip tadi. Apakah polip bisa terjadi pada gigi anterior, Pak? Soalnya mungkin saya taunya dari gigi geraham, gigi molar kebanyakan. Itu Bapak, terima kasih. Ya, jawabannya itu yang jadi PR-mu. Sehat ya Pak Sulur ya. Itu yang akan jadi PR-mu. Karena Nabila belum selesai penjelasannya, gitu loh. Apa benar itu polip? Asalnya dari mana? Itu masih tanda tanya loh. Ya, share screen saya ini masih saya hentikan dulu. Kok saya hentikan? Penjelasan saya ini saya buat gantung kalau kalian mau tahu. Nih, ini harusnya yang jawab Nabila. Nih, ku beri warna merah Nabila. Ku kasih yang besar. Ya Nabila ya. Oh, tidak mau. Ini masih harusnya yang tanggung jawab Nabila yang mau menjelaskan. Tuh. Ya. Ini bagaimana nih? Kalau misalnya tadi sudah dia nyinggung polip, nah, tuh. Belum selesai, gitu. Kenapa belum selesai? Posisinya kalian tidak saya buat hanya menerima informasi sepihak dari saya. Ya. Sumber belajarnya adalah kalian sendiri. Kalau kalian tidak memaksimalkan dirimu, ya, kalian tidak akan pernah tahu. Gitu. Jadi, kalian yang harus belajar. Kalian yang harus bisa menjelaskan, tinggal nanti saya luruskan. Oh, ini begini, oh, ini begini. Nabila, ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Pak. Masih ingin menggali belajar lagi. Baik. Jadi, malam ini prakteknya saya hentikan. Kenapa saya hentikan? Kalian belum total. Saya satu aja itu, kesimpulannya kalian belum total. Kalian harus bisa lebih total lagi. Itu tadi, anggap teman-temanmu ini semua adalah keluarganya pasien. Bagaimana kamu harus menjelaskan kondisi yang sebenarnya ke pasien. Karena satu sisi, dengan kamu bisa menjelaskan, berarti kamu tahu kondisinya. Itu seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya Pak Sulur yang jelasin, saya udah ngelihat, terus saya yang jelasin. Lah, sekarang gunanya kamu belajar itu bagaimana? Justru dengan kamu mencari, kamu itu akan bisa tahu, akan bisa lebih menggali lagi. Termasuk tadi pertanyaannya Dika itu tadi, kamu akan bisa menjawab. Tapi kalau kamu berdasarkan hanya dari saya, kamu nggak akan pernah belajar-belajar. Paling cuma, alah tunggu aja besok ada Pak Sulur, tunggu aja besok pasti ada Pak Sulur. Itu seperti itu.
Dan saya nggak mau itu terjadi pada kalian. Karena apa? Ini sudah masuk semester kedua. Ya, kalian harus berubah. Oke, kita pandemi, tetapi ini harus kaitannya dengan praktek. Praktek yang daring bagaimana? Saya ternyata harus menggali kalian. Kalian yang harus belajar mencari, dan mencari. Silahkan kalian boleh bertanya sama kakak kelas. Silahkan kalian mencari di internet. Silahkan kalian cari atlas untuk anatomi gigi. Silahkan kalian mencari tentang semua bahan sudah saya siapkan. Ya, di link yang sekarang KDPAK 1 ada, di KDPAK 2 juga ada. Bahkan sebentar lagi kalau yang kemarin di KDPAK 1 belum lengkap, yang di Healthy sebagian masih ada yang di Google Classroom, nanti akan saya pindahkan. Itu seperti itu. Tapi yang di Google Classroom pun kalau misalnya kalian buka, kalian masih bisa. Belum ada mahasiswa yang di-delete. Gitu ya, Nabila dan yang lain. Iya, Pak. Oke. Jadi ini saya tunda masih seminggu lagi. Kalian harus berubah. Bukan hanya dasarnya foto, tetapi dari foto itu kalian harus bisa menjelaskan ke orang lain. Caranya bagaimana? Manfaatkan media belajar yang lain. Saya tidak menuntut kalian harus pakai Jamboard, tidak. Kalian bisa nih, ya. Kalau tidak pakai Jamboard, yang lain tuh misalnya ini. Yang barusan saya gunakan itu loh. Ya. Yang saya gunakan barusan itu adalah aplikasi ini, Paint. Nah, ini ada di sini di Start, kemudian turun, ya, turun, cari Windows Accessories, terus Paint. Nih. Pointerku. Tuh, ya, Paint. Tuh, cari di Windows Accessories, kemudian Paint. Nah, silahkan kalau misalnya kalian, Pak, saya pakai HP, silahkan cari cara bagaimana. Ya, termasuk tadi kan saya jelasin, pakai kertas begini kan juga boleh. Enggak, saya nggak pernah larang kok. Boleh kalian menjelaskan pakai kertas begini juga. Ya, boleh. Bahkan kalau misalnya tuh Zahra tuh, Zahra, oh atau Woro, Widiaswara. Kamu mau jelasin gampang nggak, Woro, Fiona, Safna, Zahra, itu gampang kok. Coba lihat di belakangmu itu. Nah, lihat Woro di belakangmu. Fiona, Woro, Zahra, Safna, lihat di belakangmu. Nah, kelihatan belakangmu? Ya, manfaatkan tembok rumahmu. Nah, itu yang dipegang sama Safna. Ya, terserah kamu mau coret-coret pakai spidol, kita antri malah ketawa, senyum-senyum. Atau kamu tempelkan, ya, kertas karton di situ. Kan bisa kamu jelaskan. Gitu loh. Jadi kamu maksimalkan. Itu yang Pak Sur mau dari kalian. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi meskipun kayak Nabila pakai handphone, bisa Pak? Ya bisa aja itu tadi. Ya. Kan Nabila tadi ngerasain, oh ternyata temanku protes, jangan gerak-gerak gitu loh. Nabila bolak-balik, tadi udah. Temanmu itu nggak bisa, cuman tadi dilihat terus dia tergambarkan, nggak. Tempel kertasnya, ditempel. Tempel tuh di lemarimu Nabila, gitu loh. Kalau perlu deketin kameranya, tuh, terus kamu jelasin. Kamu nggak kelihatan posisinya karena kamu kertasnya yang kelihatan, tidak apa-apa. Begitu caranya Nabila. Baik, Jelas Pak. ya? Termasuk Fani juga Jelas, yang Pak. di Kalimantan sana. Coba jangan hanya mengeluh dengan kondisi, tetapi coba ciptakan satu inovasi. Sehingga kita bisa belajarnya jadi lebih asik lagi. Di sini sudah saya dapat ada 18 kasus yang bisa kita diskusikan. Tuh. Kalau misalnya kamu bisa punya gambaran tentang kasus itu, lebih mudah nanti masuk ke tahapan berikutnya.
Tapi kembali lagi, kalian bukan anak SD, ya. Kalian adalah mahasiswa. Kalian harus mengembangkan diri. Kalian di era 4.0. Kalian harus selalu mencari, gitu. Sumber belajar sudah saya siapkan. Sudah kalian maksimalkan belum? Perpustakaan sudah bisa diakses online. Sudah dimanfaatkan belum? Internet sudah disiapkan orang tua kalian. Sudah dimanfaatkan belum? Nah, itu. Gitu ya, Nabila dan yang lain-lain. Baik, Pak. Oke. Malam hari ini kita cukupkan dulu. Karena kenapa saya hentikan? Atau yang lain sudah siap menjelaskan seperti yang saya harapkan? Ada yang sudah pede? Pak, saya gantian gitu. Salma, bisa Salma? Masih takut salah, Bapak. Jangan takut salah. Nah, paling tidak berbeda nggak dengan yang tadi? Ada yang berbeda? Mungkin kalau Sama? disuruh Disuruh apa Salma? Kok putus? mungkin maksudnya kalau disuruh gambar mungkin saya bisa, Pak. Cuma kalau belum pede, Pak. Iya, mandet. Ini ya, berarti gimana? Mau sekarang atau tunda 1 minggu? Saya nunda atau beberapa hari boleh, ke 1 minggu Pak. Waktunya Pak. Oh, ini kan masih harusnya kalau di jadwal aja itu dari jam 11 sampai jam 20. Iya. Nah, kan waktunya panjang. Sal, bener nggak Sal? Salma? Iya, Bapak. Pak izin bertanya kalau misal ditunda itu pertemuan selanjutnya masih diagnosa? Apa Ya masih dilanjutkan? lah. Ya masih lah, gimana? Pak Sudut belum akan geser sebelum kalian betul-betul paham. Ngerti ya maksudnya Pak Sudut ya? Jadi saya tuh nggak akan geser sebelum kalian itu betul-betul total punya gambaran. Jadi ini jangan dipikirkan hanya sebatas, oh kemarin sudah anamnesa atau saya presentasi, oh udah selesai. Bukan. Yang saya harapkan kalian betul-betul total punya gambaran tentang apa yang kalian hadapi. Kondisinya adalah kalian tidak melihat secara langsung, tetapi lewat foto. Nah, cobalah apa yang kamu persepsikan, jelaskan ke semuanya, bukan cuma ke Pak Sulur, ke semuanya, supaya teman-temanmu juga akan punya gambaran gitu loh. Karena ini bekal buat semuanya. Lumayan loh dapat 18 kasus, jangan dikira. Termasuk tadi Nabila belum selesai loh. Dengan pertanyaan Dika, pertanyaan Wiji sendiri, yang ke tahapan berikutnya. Nah ini saya tadi potong, udah nggak usah ngomongin tahapan berikutnya, kondisi giginya aja dulu nih, supaya betul-betul paham, sehingga berikutnya mau diapain, nah itu juga ini ngerti gitu loh. Kan sama aja begini loh, kalau misalnya yang dari temenmu ya, misalnya nih, atau sebaliknya, Anastasia itu dari mana tuh? Anastasia Fani itu Kalimantannya mana? Kalimantannya Banjarmasin apa mana tuh? Palangkaraya. Kalimantan Timur, Pak. Kutai Barat. Oh, Kutai Barat. Nah, misalnya Fani mau dapat ini, mau ke Jawa. Dia kan perlu dapat gambaran yang jelas tentang di Jawa itu gimana. Atau sebaliknya, Salma mau dapat gambaran tentang calon ibu kota negara Indonesia nanti bagaimana. Nah itu kan harus dapat gambaran yang jelas dari Fani gitu loh. Kalau misalnya Fani tadi mau dapat gambaran Semarang tuh gimana sih? Nah, itu kan Salma harus jelasin. Nah sama ini juga seperti itu. Kalau kalian bisa jelaskan dengan baik, Fani bisa menjelaskan gambaran tentang Kutai Kartanegara itu bagaimana calon ibu kota Indonesia baru. Tuh. Lo punya persepsinya jelas. Sebaliknya kalau misalnya Salma bisa jelaskan
Semarang itu seperti apa. Nah, ini pada saat Fani mau ke Semarang nggak akan ragu-ragu. Sebaliknya, Salma mau ke Semarang itu tidak akan ragu-ragu. Begitu tujuannya. Jelas semuanya? Jelas, Yes, Bapak. Pak. Ini kelihatannya memang sepele, tetapi di sini kuncinya. Pemahaman terhadap suatu kasus. Itu yang akan Pak Sulu tekankan. Dah, sekarang nggak usah berpanjang lebar. Saya akan tutup sesi ini. Kalian bisa diskusi internal. Boleh milih mau diundur beberapa hari. Resikonya kalau beberapa hari, kemungkinan kosongnya malam memang. Kalau pagi siang aja udah kayaknya Senin itu aja, Senin sudah ada workshop dosen itu dari pagi sampai sore, udah nggak bisa diganggu itu. Yang Selasa juga sama, tuh. Belum lagi kalau ada ujian-ujian, pas lu jadi ikut malahan. Nah, jadi silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Habis ini kalian maunya bagaimana? Gitu. Maunya bagaimana tuh maksudnya gini loh. Kalian mau, ini kan anggap aja kalau dari kontrak yang hari ini dari jam 11 sampai jam 20, kita baru kepake 2 jam, sisanya masih ada gitu loh. Kalau sekarang dipaksain, ini diskusinya juga belum menarik seperti yang saya harapkan. Sehingga oke, hari yang lain, tambahan waktu, tidak apa-apa. Tuh, Pak Slur sampai, ya mohon maaf, bukan mengorbankan, tetapi harusnya ngasih perhatian, ada istri, ada anak, oke lah, ke kalian dulu. Nah, kalian harusnya bisa nerjemahkan apa yang Pak Slur korbankan, supaya untuk kebaikan kalian, itu seperti itu. Jelas ya maksudnya Pak Slur ya? Halo? Yes, Pak. Oke. Kalau sudah paham, silahkan, ini Pak Slur tutup dulu, kalian silahkan diskusi mau kapan. Tapi harapannya seperti yang Pak Slur sampaikan itu, ya, bukan masalah pakai PowerPoint terus semua maksimal. PowerPoint kalau kalian mau susun, ini loh gambarannya gini, 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 ya silahkan, boleh juga gitu loh. Tidak harus menggambar secara langsung di sini, tetapi kalian juga bisa jelaskan ke teman-teman lebih mudah. Yang Pak Slur harapkan adalah seperti itu. Ya, ayo dicoba, jangan takut salah. Sekali lagi, jangan takut salah. Justru dengan kesalahan itu kalian bisa belajar. Kalian nggak akan kok Pak Slur marahin gini-gini, enggak. Tapi kalau misalnya sekarang Pak Slur tuntut, kamu harus. Ya karena kamu nantinya harus menjelaskan ke pasien. Nggak ada bedanya sekarang. Nabila jelasin ke orang tuanya tadi, orang tuanya pasien. Siapa misalnya? Oh, pasiennya saya lihat pasien Wici, orang tuanya Wici. Nah, itu tantangannya gimana? Itu seperti itu. Itu yang bisa Pak Slur sampaikan. Pak Slur tutup dulu yang sesi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Silahkan berikutnya kalian diskusi kapan mau tatap muka berikutnya. Kemudian Pak Slur tunggu kabar dari siapa ya? Dari siapa tuh yang WA saya? Puput Wulandari. Gitu ya Puput ya, saya tunggu kabarnya ya Puput. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan berdiskusi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.